Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila ruhil anbiya'i wal mursalin, ila ruhil ali wal ashabi ajma'in, wa ila ruhi al awliya'i wa syuhada'i was salihin, wa ila ruhi al ulama'i salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi muallifi hadainil kitabain hujjatul islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adal barakati wa nafa'ana bi ulumin ila ruhi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina wa ikhwatina wa akhawatina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh minadh dhalal, halaman 82. Al-afatu tsaniyatu afatul qabuli. Bahaya yang kedua, tadi yang pertama sudah dijelaskan tentang bahayanya kalau orang menolak secara keseluruhan tanpa dipilah-pilah seluruh ilmu yang datang dari para filosof Yunani al-ilahiyun, ya. Yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan asyasiyat wal khuluqiyat, ya. Nah, jadi nolak itu juga ada bahayanya, menerima juga ada resikonya. Jadi al-afatul resiko atsaniyatu yang kedua, afatul qabil adalah resiko karena menerima gelondongan tanpa juga dilihat secara kritis, ya. Fa innaman, karena sesungguhnya orang nadhara yang membaca, melihat fi kutubihim di dalam kitab-kitabnya para falasifah atau para filosof-filosof muslim yang belajar dan mengambil dan dipengaruhi oleh para filosof-filosof Yunani seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan para filosof-filosof yang menulis kumpulan risalah yang kemudian dijuduli Rasailu Ikhwanis Shafa, ya. Ka Ikhwanis Shafa, seperti para filosof yang tergabung dalam grup namanya Ikhwanis Shafa. Wa ghairihi, dan selain Ikhwanis Shafa, ya. Fara'a, maka melihat man, orang tadi itu, ma, sesuatu, mazaju yang mencampurkan, ya. Yang mencampur adukkan para filosof tadi ini kepada ma bikalamihim, dengan pendapat-pendapatnya para filosof ini. Mereka mencampur adukkan antara pendapat mereka sendiri dicampur dengan sesuatu yang lain, yaitu berupa minal hikamin nabawiyati, berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat kenabian. Maksudnya ya hadis-hadis wal kalimatis sufiyati, dan kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan para orang-orang sufi atau bersifat kesufian, ya. Nah, orang-orang ini ketika menerima membaca buku-bukunya para filosof, terpikat, tertarik, seperti buku-bukunya para filosof yang tergabung dalam kelompok yang namanya Ikhwanus Shafa. Ini para filosof yang tidak diketahui secara jelas nama-namanya. Ada sebagian yang menyebutkan nama-namanya, tapi ini kelompok yang susah diidentifikasi karena bergerak di bawah radar, di bawah tanah, ya. Jadi ini ada satu, pada saat itu para filosof yang berafiliasi dengan Syiah Ismailiyah itu tidak berani menampilkan identitasnya secara terus terang ke permukaan, sehingga mereka berkumpul secara rahasia terus menulis buku yang kemudian dikumpulkan jadi Rasail Ikhwanis Shafa. Nah, kita nggak tahu identitas masing-masing penulisnya siapa. Jadi mereka berkumpul dan menulis buku kitab yang
sangat terkenal dan sampai sekarang menjadi bahan studi banyak sekali. Kitabnya keren ya, kalau dibaca itu asik banget, dan beberapa pendapat atau ulasan yang termuat dalam kitab Ikhwanis Sofa ini juga sama dengan yang ditulis oleh Ibnu Sina. Atau Al-Ghazali juga dalam kitab Ihya ini ketika membahas masalah jiwa itu juga ada kemiripan dengan yang ditulis oleh para filosof Ikhwanus Sofa ini. Karena Al-Ghazali sebetulnya walaupun mengkritik filsafat sudah berkali-kali saya katakan, tapi beliau sendiri itu tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh filsafat. Karena ya memang filsafat seperti yang diajarkan oleh Ibnu Sina itu memang memukau sekali para ulama Islam itu. Superior banget, powerful banget, kokoh ya, dan pengaruhnya itu luar biasa. Jadi walaupun para ulama-ulama Islam yang tidak terlalu suka dengan ilmu-ilmu yang datang dari Yunani, itu mereka sebetulnya tidak bisa menghindarkan diri dari pengaruh ilmu ini. Karena ilmu ini memang ya kalau seperti sekarang gitu, ini seperti filsafat modern yang dianggap keren sekarang kan. Jadi orang nggak bisa meninggalkan itu. Kalau Anda belajar filsafat modern, nggak baca Habermas, nggak baca filosof-filosof kontemporer di Eropa sekarang ini, Derrida. Nggak bisa Anda nggak membaca Foucault misalnya, nggak bisa. Ya pasti harus membaca walaupun tidak setuju itu. Dan pengaruhnya sangat kuat sekali. Nah itulah yang terjadi pada filsafat Yunani ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kenapa Al-Ghazali ini begitu adreng atau begitu ingin sekali menanggapi filsafat Yunani ini, sampai mengarang buku, paling tidak ada 3 buku beliau ngarang gitu ya, ada 3 buku yang menanggapi warisan filsafat Yunani yang mempengaruhi para filosof Muslim itu. Ya karena memang filsafat ini sangat besar pengaruhnya di kalangan para ulama itu. Bahkan di kalangan para teolog atau mutakallimun ya, para ahli ilmu kalam yang mengikuti akidah Asy'ariyah, itu nggak bisa juga melepaskan dari pengaruh filsafat Yunani ini. Ketika mereka membahas mengenai masalah-masalah sifat-sifat ketuhanan misalnya, atau bagaimana membuktikan adanya Tuhan, itu mereka terpaksa meminjam beberapa konsep-konsep peralatan intelektual yang berasal dari para filosof Yunani ini. Jadi filsafat Yunani ini pada saat itu ya pengaruhnya dahsyat sekali ya. Kita bisa merasakan sampai sekarang pun filsafat Yunani itu masih membayang-bayangi peradaban modern kan. Siapa yang bisa melepaskan diri dari pengaruh Aristoteles itu sampai sekarang, Plato, Socrates, sampai sekarang masih dipelajari di kampus itu. Itu menunjukkan betapa filsafat Yunani ini luar biasa pengaruhnya memang. Peradaban-peradaban klasik ya, mulai dari Romawi, Islam, Kristen, Yahudi, itu semua dipengaruhi oleh sebagian dari filsafat Yunani ini. Jadi orang-orang ini ketika membaca filsafat Yunani ini dan melihat sesuatu yang keren di sana, dan campur aduk antara pendapat para filosof dengan hadis dan ucapan-ucapan para kaum sufi-sufi ya. Nah ini setelah membaca ini orang yang menerima dan terpikat dengan filsafat Yunani ini rubbama stahsana, mungkin atau kadang-kadang menganggap baik man tadi orang ini terhadap tadi itu terhadap al-kalimat ya, pendapat-pendapatnya para filosof ini. Wa qabila atau istahsana menganggap baik orang ini terhadap tadi itu filsafat yang bersifat khuluqiyat dan siyasiyat ya. Wa qabila dan menerima man tadi terhadap tadi itu filsafat siyasiyat dan khuluqiyat. Wa hasuna dan menjadi baik i'tiqaduhu anggapan atau i'tiqadnya man tadi fiha di dalam falsafah
khulukiyah dan sia-sia. Fayusari'u, maka cepat-cepat, maka tergesa-gesa man tadi ila qabuli batilihim, terhadap menerima pendapat yang batil, yang salah dari para filosof ini. Al-mamzuji, yang dicampur adukkan ya, bihi dengan al-mamzuji yang dicampur aduk bihi dengan al-madhkur min al-hikam atau al-hikam an-nabawiyah dan al-kalimat as-sufiyah. Bihi dengan ma tadi itu, faro'amma mazajuhu bikalamihin minal hikam an-nabawiyah wal kalimat as-sufiyah ya. Bi husnudzonin, dengan husnudzon, dengan sangkaan yang baik ya. Hasola ya. Hasola ini adalah jawabnya tadi itu, ini adalah jumlah syartiyah. Jawabnya man nadzara hasola ya. Hasol atau bi husnudzonin, dengan baiknya sangkaan, hasola yang terjadi, sifatnya dzonin, mimma dari sesuatu, ro'a yang melihat orang tadi, manhu terhadap ma, wastahsana dan menganggap baik man tadi hu kepada ma ini. Wadzalika, dan itu adalah nau ustidrojin, adalah sejenis keterpikatan atau keterpikatan, ketertarikan, atau ya ketertarikan. Istidraj itu artinya menarik ya ilal batili, kepada kebatilan. Ini adalah ya satu jenis orang terpikat kepada sesuatu karena di dalam sesuatu itu ada yang bagus, ada yang jelek, terus dia tidak melihat jeleknya, dia lihat yang baiknya saja, terus dia menganggap semuanya baik gitu ya. Semua pendapat para filosof Yunani baik semua walaupun di dalamnya ada masalah. Karena dia sudah terpikat dengan kebaikan yang ada di dalamnya. Dia nggak bisa lagi memilah-milah itu. Inilah bahayanya kalau orang membaca satu filsafat atau pendapat para filosof Yunani tanpa bisa memilah-milah. Jadi yang menerima juga menerima secara gelondongan, yang menolak juga menolak secara gelondongan. Tidak di pecah-pecah dulu, gelondongan. Padahal mestinya itu dipilah-pilah dulu. Ada yang bisa diterima, ada yang tidak ya. Ya sebetulnya kritiknya Al-Ghazali seperti ini tuh fair ya. Artinya kita kalau mau menilai satu pikiran atau gagasan atau filsafat atau madhab atau apa, itu ya nggak bisa terus ditolak semuanya atau diterima semuanya. Tapi harus dilihat secara cermat ya. Mana bagian-bagian yang oke dan mana yang tidak oke. Nah tapi ya nggak semua orang mampu melakukan analisa seperti ini ya. Biasanya kalau orang aktsarul khalqi, kata Al-Ghazali kemarin, sebagian besar orang itu ya du'afaul uqul, penalarannya rendah. Dan ketika menilai sesuatu itu biasanya itu adalah dipengaruhi oleh kecenderungan like or dislike, suka dan tidak suka. Jadi bukan yang bekerja bukan pikiran yang rasional, tapi yang bekerja adalah perasaan, emosi. Kalau orang sudah suka pada sesuatu, kepada seseorang, ya, apapun yang dikatakan orang itu walaupun salah diterima. Tapi kalau sudah benci kepada orang itu, apapun yang dikatakan orang itu dia tolak. Itulah aktsarul khalqi, seperti dikatakan kemarin dalam Al-Munqidh ya. Aktsarul khalqi itu adalah orang-orang yang menilai pendapat berdasarkan siapa yang ngomong. Menilai buku berdasarkan covernya atau sampulnya. Wali ajli hadhil afati, dan karena adanya bahaya seperti ini, resiko seperti ini, wajib az-zajru untuk melarang ya, melarang orang-orang an mutola'ati kutubihim, untuk membaca kitab-kitabnya para filosof ini. Ya ini bagi orang yang nggak mampu memilah-milah itu. Tapi kalau orang terdidik, mahasiswa dan sarjana ya boleh saja, nggak masalah ya. Ini kan Al-Ghazali berbicara mengenai orang awam ya. Jadi orang awam yang tidak punya kemampuan untuk memilah-milah itu. Jadi jangan. Lima fiha, lima karena adanya sesuatu fiha yang ada di dalam kutub, kitab-kitabnya para filosof ini, minal khotori, berupa bahaya, wal ghorori, dan tipuan ya.
ada bahaya itu. Wa kama yajibu, dan sebagaimana harus saunuman menjaga orang la yuhsinu yang tidak bisa orang ini, tidak bisa dengan baik asibahata renang, dijaga an mazalikis syututi dari tempat-tempat kepleset di pantai ya, di pinggir pantai. Orang yang nggak bisa renang ya sebaiknya kalau main-main di pinggir pantai atau di pinggir kolam ya harus dijaga, hati-hati. Jadi jangan dibiarkan tanpa pengawasan itu. Sebagaimana harus mengawasi orang-orang yang tidak bisa renang, juga yajibu harus saunul khalqi untuk menjaga orang-orang publik khalayak an mutola'ati tilkal kutubi dari membaca kitab-kitab seperti itu. Ya, ini memang apa ya, sikap hati-hati ya. Tapi sikap semacam ini tentu agak susah dipertahankan dalam era sekarang ini di mana bacaan itu melimpah ruah dan bisa diperoleh dengan berbagai cara. Jadi bisa, karena ketika itu belum ada mesin cetak dan orang kalau mau baca buku ya harus pergi ke perpustakaan yang itu tentu tidak di semua tempat ada, atau kalau mau baca buku ya harus pergi ke orang-orang yang biasa menyalin buku. Jadi nggak ada orang jual buku di toko terus tinggal ambil kayak sekarang, nggak ada zaman itu. Kamu kalau kepengen beli buku, kamu datang ke tukang penyalin naskah yang menulis kitab secara tulis tangan, karena belum ada fotokopi ketika itu. Jadi belum ada printer dan segala macam. Jadi kalau mau pesan buku ya datang ke namanya al-warraq ya, tukang, atau an-nasakh, al-warraq, tukang kertas yang suka menyalin kitab, datang ke situ bayar dan mahal sekali. Jadi mudah mengontrol orang untuk membaca buku yang mungkin berbahaya isinya, tapi kalau sekarang susah sekali. Wong buku yang sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung aja masih beredar. Dan lagian sekarang kan bukan eranya orang melarang buku. Sekarang dianggap melarang buku itu ya berlawanan dengan apa ya, dengan praktek kebebasan informasi saat ini. Jadi nggak bisa itu. Jadi sekarang ini ya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pelajari dari Imam Ghazali ini adalah ya sebaiknya orang kalau membaca buku itu awas ya. Oh, mana bagian-bagian yang ini kira-kira oke, yang tidak bertentangan dengan akidah Islam misalnya. Dan itu kita bisa tanya saja kepada orang yang kita percaya ya. Jadi kita agak susah melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali dalam buku ini, karena kita hidup sekarang di era keterbukaan informasi ya. Wa kama yajibu, dan sebagaimana harus saunus sibyani untuk memproteksi, menjaga orang anak-anak kecil an masil hayati dari menyentuh ular, nggak boleh menyentuh, harus diawasi anak-anak supaya tidak menyentuh ular. Maka begitu juga ini semacam mempertegas, Al-Ghazali membuat analogi-analogi atau perbandingan ya. Yajibu, wajib saunul asma'i, untuk menjaga pendengaran-pendengaran antakhliti tilkal kalimati, dari campur aduknya kalimat-kalimat atau pendapat-pendapat dalam buku-bukunya para filosof ini, karena campur aduk dengan ayat, hadis, dan pendapat-pendapat, ucapan-ucapan para sufi ya, jadi harus dipilah-pilah itu. Wa kama yajibu, dan sebagaimana harus alal muazzimi, bagi pawang ular ya, alla yamassa, untuk tidak menyentuh al hayyata, ular, baina yadai waladihi, di depan anaknya, atifli, yang masih kecil. Jadi kalau pawang itu nyentuh ular jangan di depan anaknya, nanti niru-niru padahal belum punya kemampuan untuk menjinakkan ular ya. Idza alima, jika tahu al-muazzim ini annau, sesungguhnya anak tadi, sayaktadi, akan meniru anak tadi bihi, dengan al-muazzim. Wa yadhunnu, dan menyangka anak ini annau, sesungguhnya anak mithlu, itu seperti muazzim, dia dikira dia punya kemampuan yang sama dengan seorang pawang, padahal dia nggak punya ilmunya. Jadi kalau untuk
Ya kalau kita orang awam itu kategorinya itu ya anak-anak, jadi harus diwanti-wanti ketika baca sesuatu jangan sampai terjerumus itu ya. Ya ini sebetulnya sikap khas di dalam kalangan para ulama ya. Ketika mereka melihat pemikiran yang baru itu selalu hati-hati ya. Ya oke saja, meskipun memang sekarang agak susah melaksanakan ini di era kebebasan informasi ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya memberikan informasi kepada publik tentang dasar-dasar cara pandang Islam dan mana pandangan-pandangan lain yang kira-kira bertentangan dengan pandangan Islam ini, dan kita kasih tahu, dan setelah itu terserah saja kepada publik, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita menyerahkan kepada kecerdasan dan akal sehat publik untuk menilai sendiri. Karena kalau kita misalnya menggunakan sensor misalnya, itu nggak bisa ya. Selain itu bertentangan dengan sistem yang berlaku sekarang ya. Bal yajibu, sebaliknya harus alaihi kepada al-muazzim, tukang pawang tadi, an yuhadzira, untuk memberikan warning, peringatan, al-muazzim hu kepada at-tifl, anak, minhu dari tadi itu minhu dari masul hayat atau menyentuh ular tadi. Bi an yahdhara, dengan cara apa dia memberikan warning kepada anak tadi? Bi an yahdhara, dengan cara menjaga diri ya. Al-muazzim huwa al-muazzim fi nafsi, dalam dirinya seorang muazzim, seorang pawang. Dia sendiri juga mempraktekkan kehati-hatian di depan anaknya itu. Wala yamassa, dan tidak menyentuh al-muazzim ha kepada ular, baina yadayhi, di antara atau di depannya anak dia. Fakadzalika, maka begitu juga. Jadi sebagaimana anak-anak itu tidak harus diproteksi dari kemungkinan terkena bahaya atau terkena racun ular, digigit ular dengan cara tidak menyentuh ular di depan dia, maka fakadzalika, begitu juga yajibu, wajib, harus alal alimi, bagi seorang yang alim, yang pintar, ar-rasihi, yang punya pengetahuan mendalam, mithlu, seperti ilmu atau seperti tadi itu, seperti anjuran yang dianjurkan kepada seorang pawang, jangan memperlihatkan bacaan dia di depan orang banyak. Ini saya jadi ingat kisah kakek saya sendiri ya. Kakek saya sendiri Kiai Muhammadun dari Pati, Jawa Tengah. Kakek saya ini seorang kiai kampung ya, yang punya kegemaran membaca yang luar biasa, yang jarang saya jumpai pada kiai-kiai lain ya. Saya tahu itu karena ketika kakek saya sudah meninggal, saya bongkar perpustakaan pribadinya dan saya melihat koleksi kitab-kitab beliau itu dahsyat sekali. Kakek saya itu hidup ya di kisaran antara tahun 50-an sampai 80-an ya, 82 beliau meninggal. Jadi masa-masa aktif beliau sebagai kiai itu ya antara 50-an, 60-an, 70-an, 80-an ya. Nah pada zaman itu toko buku masih jarang di Indonesia, toko kitab ya. Kalaupun ada kitab untuk dibeli, harganya mahal sekali, harus nunggu panen dulu, terus kemudian dipanen padinya, baru ada duit untuk beli kitab. Nggak bisa beli kitab itu setiap saat kayak sekarang, kayak ini ada Mas Rizal Mudid yang suka jualan buku online itu. Sekarang mah mudah, tinggal klik ya, harganya relatif murah ya. Dulu kalau mau beli kitab itu harus nunggu panen sawah dulu, artinya satu musim baru bisa beli kitab itu. Dan kakek saya kemudian banyak kitabnya itu. Nah salah satunya adalah kitab-kitab karangan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri gerakan Wahabi itu. Nah saya kaget sekali kok bisa kakek saya membaca buku-buku seperti ini, karena saya tahu kakek saya ini adalah orang yang kiai yang sangat tidak suka dengan Wahabi ya.
Tapi beliau baca buku-bukunya Ibnu Taimiyah itu. Beliau punya apa itu ya, beberapa karangan-karangan Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim juga muridnya Ibnu Taimiyah ya. Ini ulama yang menjadi apa kiblatnya para kaum Wahabi ya di Saudi sekarang. Nah, yang menarik adalah beliau itu menorehkan catatan di sampul dalam kitab-kitab yang dibaca ini, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnul Qayyim, terutama Muhammad bin Abdul Wahab ya. Jadi di dalam bukunya Muhammad bin Abdul Wahab yang dibaca kakek saya itu di sampulnya ditulisi catatan, haram bagi anakku, anaknya anak-anakku, dan anaknya anaknya anakku. Jadi sampai ke cucu generasi ketiga, ya sampai selamanya sebetulnya untuk membaca buku ini. Jadi yahrumu ala auladi wa auladi auladi wa auladi 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 qiraatu hadzal kitab. Itu saya membaca catatan itu di buku karangan Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri gerakan Wahabi, yang dibaca oleh kakek saya. Yaitu Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid ya. Jadi ya itu seperti yang dianjurkan oleh Al-Ghazali. Jadi orang yang tidak punya kemampuan untuk menilai sebuah buku, kalau buku ini mengandung bahaya, jadi orang harus diwanti-wanti ya. Ya seperti saya katakan, itu sekarang sudah susah untuk dipraktekkan karena kita hidup sekarang di era kebebasan informasi ya. Wa kama annal mu'azzima, dan sebagaimana seorang pawang al-hadhiqa yang cerdas, idza akhadha, ketika memegang al-hayyata ular, wa mayyaza, dan bisa membedakan al-mu'azzim baina tiryaki di antara penangkal bisa ya, teriak itu obat untuk menangkal bisa, wasumi obat, baina teriaki di antara obat, wasumi dan bisa itu maksudnya bukan bisa tapi bisanya racun ya, racunnya ular itu. Fastakhraja, maka bisa mengeluarkan al-mu'azzim minha dari ular, at-tiryaqa obat, wa abtala, dan menjinakkan al-mu'azzim as-summa terhadap bisa atau racun ya. Kalau pawang kan bisa, pawang bisa membedakan mana dalam ular itu kan ada racun tapi juga ada obatnya. Jadi dia bisa mengeluarkan, bisa memisahkan antara racun dan obat. Tapi kalau orang yang tidak menguasai teknik menjinakkan ular ya dia terkena racunnya ular itu. Falaisa lahu, maka tidak boleh lahu bagi seorang al-mu'azzim an yashukha, untuk pelit ya, bitiryaki dengan obat ya, alal muhtazi, terhadap orang yang butuh ilahi kepada tiryak. Artinya kalau ada orang yang mengerti betul filsafat Yunani mana yang oke dan mana yang tidak, maka kalau ada orang nanya membutuhkan filsafat Yunani yang bagian yang oke, dia harus, orang yang mengerti tadi harus memberitahu kepada orang yang tanya. Jadi kita nggak boleh juga menyembunyikan informasi mengenai filsafat Yunani, terutama kalau bagian-bagian yang itu secara akidah Islam tidak jadi soal. Seperti misalnya bagian dari filsafat Yunani yang terkait dengan kemarin yang diterangkan Al-Ghazali dengan riyadhiyat, matematika, atau tabi'ah, atau mantikiyat, logika ya. Atau sebagian dari tabi'iyat yang tidak bermasalah secara akidah Islam ya. Itu boleh saja di bagian-bagian dari filsafat itu di-share, dibagikan, dikasih tahu kepada orang yang ingin membutuhkannya. Wa kadzalika, dan begitu juga as-sarrafu, ini semua perbandingan ya, analogi ya, diulang-ulang oleh Al-Ghazali karena untuk menegaskan pentingnya poin ini. Jadi ini analoginya diulang berkali-kali. Wa kadzalika, dan begitu juga as-sarrafu, orang yang tukang tukar uang ya, money changer, anak itu yang cermat ya, yang bisa membedakan antara uang palsu dan uang yang tidak palsu. Al-basiru, yang cermat, idza adkhala, ketika memasukkan as-sarraf tadi, yadahu, kepada tangannya as-sarraf, fi kaisil qallabi, di kantung uangnya atau di dompetnya atau kantung
uangnya seorang yang suka mencampur adukan antara uang yang sungguhan dan uang palsu. Wa akhraja, dan mampu mengeluarkan as-sarraf, tukang tukar uang tadi itu, minhu dari kais, dari kantung uang tadi itu, al-ibriza, emas, al-khalisah, yang murni. Ini kita bicara mengenai uang yang pada zaman Al-Ghazali itu kan uang itu terbuat dari emas atau perak, belum ada uang kertas ketika itu. Jadi kalau orang yang ahli tukar uang, dia bisa ketika misalnya ngambil uang dari kantung dengan mata terpejam, dia bisa membedakan mana yang emasnya murni, mana yang tidak, dia bisa membedakan itu. Kalau orang yang tidak terlatih ya nggak bisa. Nah ini kalau ada orang seperti ini ya, watoroha, dan bisa membuang az-zaifa, kepalsuan, maksudnya uang yang palsu, wal bahroja, dan uang yang emas yang gemerlap tapi palsu, falaisa, maka tidak boleh lahu bagi seorang as-sarraf ayyasyuha, untuk pelit bil jayyidi, terhadap atau dengan uang yang baik, al-mardiyi, yang diridhoi, yang maksudnya disukai oleh publik ya, karena asli bukan palsu, pelit kepada orang yahtaju, yang membutuhkan, ilahi, kepada al-jayyidul mardi. Kadzalika, maka begitu juga al-alimu, seorang yang alim. Jadi ini analoginya begitu. Wa kama annal muhtaja, dan sebagaimana seorang yang sesungguhnya orang yang butuh, ila teriaki, kepada obat, maksudnya obat untuk menangkal racun ular, idzash ma'azzat, ketika merasa jijik nafsuhu, dirinya, al muhtaj ya, minhu, dari at-tiryak, dari obat penangkal racun tapi yang diambil juga dari dalam ular itu. Kan mungkin saja orang yang pawang yang bisa membedakan antara racun dan obat di dalam diri ular itu, ketika dia memisahkan unsur yang berupa obat itu, dia mungkin jijik karena bahan-bahannya kan dari ular juga, agak jijik. Nah tapi dia nggak boleh merasa jijik karena dia bisa membedakan. Haitsu alima, sehingga atau sekiranya tahu al-muhtaj ini, annau, sesungguhnya at-tiryak, obat tadi itu, mustakhrajun, itu dikeluarkan, minal hayyati, dari ular, allati hiya, yang ular ini adalah markazus sumi, tempatnya racun. Maka wajib ya, ta'rifuhu, untuk memberitahu tentang racun kepada orang lain, maksudnya ya. Jadi walaupun jijik, tapi orang harus memberitahu kepada orang lain yang tidak tahu pawang ini, bahwa ini obat, ini racun. Wal fakiru, dan orang yang fakir, yang miskin, al mutarru, yang terdesak ya, ilal mali, untuk butuh uang, harta, idza nafara, jika lari, jika merasa nafara itu ya, kita merasa tidak suka sehingga lari. Idza nafara, ketika menjauh, al-muttar, al-fakir tadi, an qabuli dzahabi, dari menerima emas, al-mustakhraji, yang dikeluarkan, min kaisil qallabi, dari kantungnya seorang tukang pencampur uang tadi, wajaba ya, maka wajib tambihuhu, memberitahu al-fakir, ala anna nafratahu, sesungguhnya larinya atau menjauhnya al-fakir, menjauh dari uang yang ada di kantungnya tukang pencampur uang ini, jahlun, adalah semata-mata kebodohan, mahdun, yang murni, huwa, yang jahlun tadi itu adalah sababu khirmanihi, sebab terhalangnya al-fakir, al-faidata, kepada faedah, kepada keuntungan, kepada kebaikan, allati hiya, yang faedah ini, matlabuhu, merupakan sesuatu yang ada tempat pencariannya al-fakir itu. Ya maksudnya orang yang butuh uang, kemudian dia disodori kantung uang yang biasa dipegang oleh orang yang biasanya tukang mencampur uang palsu dan uang yang sungguhan. Orang ini mungkin merasa, ini uang palsu semua, saya nggak mau terima. Jadi kira-kira kalau kamu butuh uang, terus dikasih uang oleh orang yang suka memalsu uang,
suka bikin uang palsu, mungkin kamu akan merasa enggak lah, daripada nanti berurusan dengan polisi, kayak kira-kira gitu kan. Akhirnya menolak semua uang yang diberikan oleh pemalsu uang ini, tanpa melihat misalnya diteliti dulu, boleh jadi sebagian uang yang diberikan oleh pemalsu ini ada uang yang beneran bukan palsu. Tapi orang yang bodoh akan menolak semuanya. Karena menolak semuanya akhirnya dia nggak dapat uang. Padahal sebagian dari uang yang mau diberikan oleh pemalsu ini ada uang yang beneran, tidak palsu semua gitu. Nah itulah bahayanya kalau kita itu melihat sesuatu tidak secara detail. Menerima gelondongan, menolak juga gelondongan. Jadi ini kita diajari dalam bagian ini oleh Al-Ghazali untuk melihat sesuatu secara kritis ya. Seorang beriman itu tidak boleh menolak atau menerima sesuatu secara a priori. Sebelum a priori itu sebenarnya belum diteliti sudah memutuskan duluan. Belum diverifikasi itu nggak boleh itu. Wa tahattama, dan menjadi wajib ta'rifu untuk memberitahu orang fakir yang bodoh tadi itu, anna qurbal jiwari, sesungguhnya kedekatan karena saling bertetangga, baina zaifi, antara uang palsu, wal jayyidi, dan uang yang sungguhan yang benar, itulah yaj'alu, kalau ada uang emas yang beneran emas dan uang emas yang palsu ditaruh di kantung yang sama, itulah yaj'alu, tidak menjadikan ya kedekatan ini al jayyida, uang yang beneran, zaifan, menjadi palsu. Itu tidak itu. Kalau ada ilmu di dalam kitab-kitabnya para filosof Yunani yang itu benar isinya, terus campur dengan ilmu lain di dalam kitab yang sama, tapi itu salah, ya, ilmu yang salah, tidak berarti yang informasi yang benar karena berada di kitab yang sama jadi salah, itu enggak. Kamala yaj'alu, sebagaimana tidak menjadikan qurbul jiwar tadi, az-zaifa, uang yang palsu, jayidan, menjadi beneran. Fakadzalika, maka begitu juga qurbul jiwari, kedekatan karena ketetanggaan, bainal haqi, di antara yang benar, wal batili, dan yang salah. Kalau ada barang yang benar, kalau ada sesuatu atau pendapat yang benar dimuat di dalam buku bersama dengan pendapat yang salah, itu tidak harus kemudian semua bukunya jadi salah semua atau jadi benar semua. Ya, yang salah, yang benar. Jadi kedekatan antara yang salah dengan yang benar tidak bisa menjadikan yang benar salah atau yang salah jadi benar. Layat selalu tidak bisa menjadikan qurbul jiwar al-haqqa, sesuatu yang benar, batilan, menjadi salah. Kama la yaj'alu, sebagaimana tidak bisa menjadikan qurbul jiwar al-batila, yang salah, haqqan, jadi benar. Fahadha, maka inilah miqdaru ma, sekedar sesuatu, aradna, yang menghendaki aku Al-Ghazali zikrahu, untuk menjelaskan ma ini, min afatil falsafati, dari bahaya falsafah, wa ghailatiha, dan ancaman-ancamannya falsafah ya. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa Al-Ghazali ini ketika mengkritik filsafat itu beliau fair, dibeda-bedakan, ditafsir, diperinci, tidak kemudian dihakimi secara gebiah-uyah tanpa diberikan penilaian yang fair ya. Itulah sikap Al-Ghazali ketika melihat falsafah ya. Sekian ngaji Al-Munqidh malam ini, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.